Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang keutamaan Al-Quran ya. Nah, keutamaan Al-Quran itu apa? Yuk kita simak sahabat-sahabatku semuanya. Al-Quran merupakan kalam Allah ya. Ia terjaga dari segala bentuk kekurangan, baik itu kalimat-kalimatnya, susunannya, maupun isi kandungannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji ya akan selalu menjaga kemurniannya. Allah berfirman di surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya ya. Shadaqallahul adzim, itu terdapat di surah Al-Hijr ayat 9 ya. Jadi Allah sendiri yang langsung menjaga Al-Quran ya. Tidak bisa ada orang yang meniru-niru gitu. Jadi semuanya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mungkin kalian bertanya ya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kemurnian Al-Quran? Tentu ya, karena Al-Quran merupakan pedoman umat manusia ya. Selain itu, Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Nah, apa saja keutamaan dari Al-Quran? Berikut ini diantaranya. Yang ke-1, Al-Quran adalah cahaya. Cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup seorang hamba dan menuntunnya menuju keselamatan. Adalah cahaya Al-Quran dan cahaya iman. Keduanya dipadukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Terdapat di surah Asy-Syu'ara ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus ya. Itu terdapat di surah Asy-Syu'ara ayat 52. Selanjutnya, yang kedua adalah Al-Quran adalah petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyirul mu'minina allazi ya'maluna sholihati anna lahum azron kabiro, ya, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk, ya, kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Terdapat di surah Al-Isra ayat 9. Oleh sebab itu, renungkan ayat-ayat Al-Quran merupakan pintu gerbang hidayah bagi kaum yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Itu terdapat di surah Shad ayat 29. Yang artinya adalah ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, agar mereka merenungi ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran, ya. Itu ya sahabatku semuanya. Jadi orang yang tidak normal atau gila mungkin ya sudah tidak diwajibkan lagi ibadah karena gila, ya, karena pikirannya tidak normal. Itu ya sahabatku semuanya. Yuk kita lanjut lagi. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah menerangkan, ya, bahwa maksud dari mengikuti petunjuk Allah ialah satu, membenarkan berita yang datang darinya. Yang kedua, tidak menentangnya dengan segala bentuk syubhat atau kerancuhan pemahaman. Yang ketiga, mematuhi perintah. Yang keempat, tidak melawan perintah itu dengan mempertuturkan kemauan hawa nafsu, ya. Itu ya sahabatku semua. Jadi hawa nafsunya dikendalikan. Selanjutnya yang nomor 3, ya, Al-Quran yaitu rahmat dan obat, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'u lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai umat manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran. Obat, ya, Al-Quran itu obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, ya. Hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu terdapat di surah Yunus ayat 57. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam salah satu rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan pasti akan turun kepada mereka ketenangan, kasih sayang akan meliputi mereka. Para malaikat pun akan mengelilingi mereka, dan Allah pun akan menyebut nama-nama mereka di antara para malaikat
yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang nomor 4 ya sahabatku semuanya, Al-Quran dan perniagaan yang tidak akan merugi ya, itu nomor 4. Al-Quran dan perniagaan yang tidak akan merugi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Shadaqallahul azim. Ini terdapat di surah Fatir ayat 29 yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat serta menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ya, mereka berharap akan suatu perniagaan yang tidak akan merugi. Itu ya sobatku semuanya. Jadi orang yang selalu membaca isi Al-Quran, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka berharap akan suatu perniagaan yang tidak akan merugi ya. Itu janji Allah ya sahabatku semuanya. Jika kita mau melaksanakannya, insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya. Selanjutnya yang nomor 5, Al-Quran dan kemuliaan sebuah umat. Nah, dari Amr bin Wasilah, dia menuturkan bahwa suatu ketika Nafi bin Abdul Haris bertemu dengan Umar bin Utsman. Utsman ya, sebuah wilayah di antara Mekah dan Madinah. Pada waktu itu Umar mengangkatnya sebagai gubernur Mekah. Maka Umar pun bertanya kepadanya, siapakah yang kamu angkat sebagai pemimpin bagi para penduduk lembah? Nabi menjawab ya, Ibnu Abja. Umar kembali bertanya, siapa itu Ibnu Abja? Dia menjawab, salah seorang bekas budak yang tinggal bersama kami. Umar bertanya, apakah kamu mengangkat seorang bekas budak untuk memimpin mereka? Itu katanya ya sahabatku semuanya. Ya itulah ya, pemimpin dulu itu harus siap. Jadi ketika dipilih itu bagi mereka adalah musibah, karena pemimpin itu harus amanah dan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang dipimpinnya itu ya sahabatku. Nah itu ya. Maka Nabi menjawab ya, dia adalah seorang yang menghafal kitab Allah Azza wa Jalla dan ahli di bidang faraid atau waris katanya. Umar pun berkata, adapun Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam memang telah bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini sebagian kaum dan dengannya pula dia akan menghinakan sebagian kaum yang lain ya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya nomor 6 ya, Al-Quran dan hasad yang diperbolehkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tidak ada hasad kecuali dalam 2 perkara. Seorang laki yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran sehingga dia pun membacanya sepanjang malam dan siang, maka dia tetangganya yang mendengar hal itu lalu dia berkata ya, seandainya aku diberikan sebagaimana apa yang diberikan kepada si fulan, niscaya aku akan beramal sebagaimana apa yang dia lakukan. Dan seorang lelaki yang Allah berikan harta kepadanya, maka dia pun menghabiskan harta itu di jalan yang benar. Kemudian ada orang yang berkata,
Seandainya aku diberikan sebagaimana apa yang diberikan kepada si fulan, niscaya aku akan beramal sebagaimana apa yang dia lakukan. Ya, hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang nomor 7, Al-Quran dan syafaat. Dari Abu Hummah Al-Bahlili radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya kelak ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi penganutnya." Hadis riwayat Muslim ya. Jadi Al-Quran itu bisa memberikan syafaat nanti kelak di hari kiamat ya sahabatku semuanya. Makanya bacalah Al-Quran selalu ya. Mudah-mudahan kita diberi syafaat dari kita membaca Al-Quran tersebut. Selanjutnya yang nomor 8, Al-Quran dan pahala yang berlipat-lipat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipatnya." Aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya nomor 9. Al-Quran menenteramkan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Shadaqallahul azim. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka bisa merasa tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah maka hati akan merasa tentram ya. Itu terdapat di surah A'rad ayat 28. Ya, itulah. Jadi bagi kalian semuanya yang lagi merasakan gelisah, coba yuk membaca ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran menjadi obat hati, bisa menenangkan hati, bisa menjadi menenteramkan hati juga, dapat pahala juga, dapat syafaat juga nanti kelak di akhirat ya. Yuk siang malam bacalah Al-Quran ya sahabatku semuanya. Karena itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ibnu Qayyim rahimahumullah menyebutkan bahwa pendapat terpilih mengenai makna mengingat Allah Subhanahu wa taala di sini adalah mengingat atau merenungkan Al-Qur'an ya. Hal itu disebabkan hati manusia tidak akan bisa merasakan ketentraman kecuali dengan iman dan keyakinan yang tentram di dalam hatinya. Sementara iman dan keyakinan tidak bisa diperoleh kecuali dengan menyerap membimbing Al-Qur'an. Selanjutnya nomor 10 ya, Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu rujukan umat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga ulil amri di antara kalian. Kemudian apabila kalian berselisih tentang suatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ya." Itu ya sahabatku semua, kita harus taat ya kepada Allah, kepada Rasul, kepada pemimpin ulil amri ya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, terdapat di surah An-Nisa ayat 59. Selanjutnya yang nomor 11 yaitu Al-Quran dijelaskan oleh As-Sunnah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilaika dzikra
litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu al-zikra atau Al-Quran supaya kamu menjelaskan kepada manusia ada yang diturunkan kepada mereka itu, dan mudah-mudahan mereka mau berpikir. Terdapati surah An-Nahl ayat 44. Nah itu ya sahabatku semuanya tentang Al-Quran ya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya sahabatku semuanya. Khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkannya, yaitu membaca isi Al-Quran ya di setiap saat. Dan mudah-mudahan kalian semuanya yang di sana juga ikut serta membaca isi Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah ya. Firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril ya, dan diturunkannya berangsur-angsur, dan membacanya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran bisa menjadi obat penenang hati, obat penenang pikiran. Nah, jika kalian semuanya tidak tenang hatinya, yuk membaca ayat Al-Quran, ayat suci Al-Quran. Insya Allah itu menjadi obat dada ya, obat sakit hati, obat gelisah, obat galau. Dan Al-Quran bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat untuk pembacanya di dunia ini. Terima kasih sahabatku semuanya sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.